Usai hujan lebat, kabut pekat menyelimuti jalan. Taegu, gangster top dari sindikat kejahatan terkenal Seoul, tiba di RS pusat kota. Melihat wajah lelah kakaknya, ia sangat tertekan. Taegu lalu membawa kakak dan putrinya pulang dengan mobil khusus segera setelah keluar RS. Sedikit melegakan. Setelah pamit, mereka bergegas ke rumah Taegu untuk pesta syukuran keponakannya. Namun, wajah Taegu penuh cemas. Ia yakin kakaknya pasti sembunyikan penyakitnya. Benar saja, dokter memberitahu Taegu bahwa kanker kakaknya makin parah dan bisa merenggut nyawa kapan saja. Mengingat masa kecil mereka, hati Taegu sakit sekali. Belum sempat sedih, ponselnya berdering. Melihat nomor kakaknya, ia tersenyum paksa dan mengangkatnya. Tak disangka, terdengar dentuman keras dari seberang. Usai dapat laporan polisi, Taegu lari putus asa ke TKP. Namun tak ada lagi yang selamat. Jantung Taegu serasa berhenti saat itu. Tak berdaya dan sakit jiwa merobek. Ia terduduk di genangan air. Ia tak mengerti mengapa sopir kepercayaannya sebabkan kecelakaan. Dan benarkah itu karena truk hilang kendali? Kata polisi, setelah kehilangan 2 orang terkasih, Taegu seakan gila, menciptakan pertumpahan darah di dunia hitam. Jawaban semua misteri ada di film hari ini. Night in Paradise. Di Seoul, Korea Selatan. Selatan dan Utara punya geng kriminal. Dan Taegu petarung terkuat di geng Yang Dosu. Ia loyal dan berani, dihormati anggota geng. Bahkan rivalnya, Ketua Doh, pemimpin geng Bukseong, ingin berelasi dengannya. Namun, Taegu setia pada geng Yang Dosu. Sejak itu, Ketua Doh Bukseong tak pernah membahasnya lagi. Namun, hidup penuh tipu daya. Kecelakaan mobil mendadak merusak keseimbangan. Tengah malam, Yang Dosu datang ke pemakaman. Melihat Taegu terpuruk, Yang Dosu menyesal dan marah. Jika saya setuju kau gabung Bukseong, nasib buruk ini takkan terjadi. Salahku sebagai atasanmu. Saya akan buat Ketua Doh menyesal. Taegu diam, minum arak, lalu menghilang ke malam. Mendengar itu, Ketua Doh segera atur temu. Jelaskan tak tahu kecelakaan. Jika perlu, ia siap pakai kekuatan geng bantu Taegu cari kebenaran. Mendengar itu, Taegu tak tunjukkan emosi. Seolah sudah menduga. Setelah tenang, ia cari alasan keluar sauna. Memanfaatkan titik buta kamera, ia ambil belati yang sudah disiapkan. Dan pembantaian Taegu pun dimulai. Walau bodyguard Ketua Doh bukan musuhnya, Taegu membunuhnya sebelum sempat teriak. Setelah membereskan tempat, ia hadapi musuhnya, tusuk 5 kali, lalu lompat dari jendela. Anggota Bukseong di bawah tak sadar apa-apa. Tetap diam. Usai pembantaian semalam, Taegu tiba di Bandara Seoul. Yang Dosu sudah menunggunya lama. Ia beri ponsel, uang, paspor, dan pesan agar Taegu tunggu di Jeju 7 hari. Feri Rusia akan membawanya ke Vladivostok untuk sembunyi. Lalu kembali usai badai. Taegu tak menolak. Ia butuh ketenangan untuk redakan duka. Usai pamit Yang Dosu, ia naik pesawat ke Pulau Jeju tanpa menoleh. Ia tak tahu, saat ia pergi, Yang Dosu pimpin gengnya deklarasi perang. Serang Bukseong yang tanpa pemimpin. Seketika, 2 kekuatan mafia besar bentrok. Setelah Taegu turun, seorang gadis bernama Jae Yeon sudah menunggunya. Awalnya Kuto yang jemput, tapi ada urusan mendesak. Jae Yeon menggantikannya. Taegu diam saja, cepat mengikutinya, melihat sikap dinginnya. Dan karena ia sendiri tertekan, Taegu tak bicara. Suasana di jalan sunyi senyap. Tak lama, mobil tiba di pertanian pinggiran kota yang sunyi. Makan malam pun dimulai. Begitu tahu Taegu mengungsi karena masalah mafia, Jae Yeon tak lagi ramah. Tak peduli Taegu makan atau tidak, ia membuang makanan ke wastafel. Taegu diam, menatap malam tak berujung, menghisap rokok demi rokok. Pada saat sama, setelah 18 jam bertarung, geng Yang Dosu raih banyak kemenangan. Hampir semua markas Bukseong dilumuri darah oleh Yang Dosu. Namun, kesialan terus datang. Wakil ketua Bukseong, Ma Sang-gil, berhasil kabur. Lebih berbahaya lagi, Ketua Doh yang dibunuh Taegu dan korban 5 tusukan itu selamat dari bencana. Ma Sang-gil, yang marah besar, sedang kumpulkan kekuatan untuk pulih. Akhirnya, ketakutan Yang Dosu datang. Sang-gil menelepon. Siapa beri kau nyali itu? Kau hebat sekali. Ya, bajingan. Saya akan bunuh seluruh gengmu dalam 24 jam. Setelah itu, ia temukan preman geng Yang Dosu yang dipukulnya.
lalu kirim surat tantangan perang mati-matian kepada Yang Dosu. Yang Dosu panik usai terima tantangan. Ia segera temui Kepala Park, merayu agar Sanggil tak membunuhnya. Kepala Park setuju, langsung telepon Mas Sanggil. Atur makan malam 3 pihak. Ia anjurkan damai. Di sisi lain, Taegu sadar. Tiba-tiba ada tembakan. Taegu cepat keluar. Ternyata Jae Yeon sedang menembak. Melihat keahlian Jae Yeon yang sempurna, Taegu tergelitik. Tapi, Jae Yeon lalu ke tebing. Todongkan pistol ke kepala sendiri. Taegu kaget, langsung maju secepat angin. Akhirnya, Jae Yeon tak bergerak, langsung menarik pelatuk. Seketika, dunia seolah berhenti. Ternyata pistol tanpa peluru, itu hanya kebiasaan Jae Yeon. Hari berlalu, Taegu bosan di kamar. Ia bangun hirup udara pagi. Lalu, ia temukan Jae Yeon pingsan di setir. Melihat bekas suntikan putih di lengan, Taegu sangat menghina, mengira ia pingsan karena overdosis narkoba. Tapi Paman Kuto melihat, ini bukan pingsan biasa. Mereka pun ngebut membawa Jae Yeon ke rumah sakit secepatnya. Syukurlah, Jae Yeon melewati masa kritis. Melihat Taegu lelah, Kuto ceritakan kondisi Jae Yeon. Ia punya penyakit langka parah. Kambuh butuh obat penenang. Tingkat medis domestik terlalu rendah. Peluang operasi sukses sulit di atas 10%. Dengan kondisi sekarang, dalam sebulan organ tubuhnya akan lumpuh. Demi sembuhkan Jae Yeon, Kuto mulai jual pistol murah demi kumpulkan uang. Tujuannya, bawa Jae Yeon ke Amerika cari dokter ternama. Baru saat ini Taegu mengerti mengapa Jae Yeon selalu menolak orang lain. Di sisi lain, berkat intervensi Kepala Park, Mas Sanggil akhirnya hadir ke pesta. Sanggil melahap mie Jajang Yeon seolah kelaparan. Yang Dosu di samping takut setengah mati. Kepala Park pun diam. Dengan cepat Sanggil makan. Ia langsung utarakan tujuannya. Ia sedang di tahap promosi penting. Geng-geng di area ini harus tahu diri. Jika ada masalah lagi, ia akan langsung dicopot. Yang penting, bosnya adalah backing terbesar Yang Dosu. Dan Kepala Park kesini selesaikan masalah atas perintah atasan. Ia bilang, geng Bukseong tak boleh bunuh Yang Dosu. Kalau tidak, ketiga pihak tak bisa bertahan. Tapi, sebagai ganti atas penikaman dan cacatnya Ketua Doh, Yang Dosu harus serahkan Taegu untuk diselesaikan Mas Sanggil. Yang Dosu urus beres-beres akhirnya. Walau Mas Sanggil sangat marah, di bawah tekanan Kepala Park, ia setuju. Dengan cara ini, rencana pembunuhan mengejutkan terhadap Taegu disusun. Sementara itu, Taegu di Jeju tak tahu apa-apa. Ia malah lega Yang Dosu suruh ia mundur. Lalu terus di sisi ranjang Jae Yeon. Tak ingin ia berbuat bodoh lagi. Melihat Taegu mengantuk, Jae Yeon merasa sedikit bersalah. Dalam perjalanan pulang, Jae Yeon rasakan kehangatan di mata Taegu. Ia duga Kuto cerita tentang kondisinya. Ia lalu ajak Taegu ke toko ikan mentah favoritnya. Berbagi hidangan, sashimi mix bangkitkan kenangan masa kecil Taegu. Ibu sakit dan kakak berkanker paling suka buat itu. Kacau pikiran, Taegu tak nyaman dan hilang selera. Jae Yeon kira Taegu tak suka. Lalu ia pesan soju dan lanjut makan. Kuto di rumah terima pesanan baru. Ia bungkus senjata untuk dijual. Tapi saat terima uang dan serahkan barang, ia diserang. Mafia Rusia sudah kepung di luar. Tujuannya, habisi Kuto, rubah tua yang sulit diatur. Merasa terdesak, Kuto cabut pistol dan menembak. Para bajingan yang transaksi bersembunyi di basement, menunggu pembunuh bayaran Rusia datang. Saat itu juga, keduanya cepat pulang. Taegu panik dengar tembakan, tapi lawan bersenjata api. Untungnya, Jae Yeon sigap, membunuh semua di mobil sekejap. Kuto dengar tembakan, tahu Jae Yeon balik, suruh si bajingan serahkan uang. Mau cepat pergi, tapi tak sadar pembunuh Rusia tiba. Kuto tertembak bahu. Dalam amarah, ia balas tembak sekuat tenaga. Keduanya lari ke barat di tengah peluru. Melihat Kuto sekarat, para bajingan pincang mulai berpencar. Tapi bertemu Jae Yeon yang ingin selamatkan Kuto. Melihat pamannya berdarah, Jae Yeon mendadak menangis. Para berandal kira Jae Yeon cuma bisa nangis. Lalu serbu dengan senjata. Jae Yeon yang terduduk tak tahan lagi. Begitu berdiri, dor, 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 banyak peluru melesat. Peluru melesat. Orang langsung tewas. Para bajingan itu langsung mati. Taegu tak tunda. Ambil tas uang. Masukkan semua pistol. Siap tinggalkan tempat itu. Jika bantuan Rusia tiba, mereka sulit selamat.
Jae Yeon bersikeras bawa mayat pamannya. Tak mau pergi, Taegu terpaksa gendongnya dan langsung jalan. Saat Jae Yeon meronta, penyakitnya kambuh mendadak. Taegu tak bisa bedakan obat. Pasrah berikan tangan untuk digigit. Malam tiba, saat Jae Yeon mengamuk. Mereka sampai di hotel. Keduanya tak berniat tidur, duduk di kursi yang sama. Jae Yeon lalu cerita seluruh hidupnya. Ternyata, keluarga Jae Yeon orang biasa. Tapi karena Kuto gangster, orang tua dan adiknya dibunuh mafia Rusia. Sejak itu, ia benci dan harap Kuto mati. Tapi tak disangka, ia akan sangat menderita sampai hampir sesak napas. Taegu diam, pelan-pelan bantu Jae Yeon masuk kamar. Melihat Taegu pergi, Jae Yeon ingat kejadian tadi siang. Ia minta tidur bareng Taegu semalam. Bilang siap serahkan tubuhnya. Toh ia akan mati dalam beberapa minggu. Anggap saja balas budi ke Taegu. Taegu diam, kunci pintu, dan kembali ke kamar. Di bawah lampu redup, dua hati yang kesepian perlahan mendekat. Mereka tak bicara semalaman. Pagi berikutnya, Taegu bangunkan Jae Yeon, membawanya ke warung ikan. Ia lalu proaktif ceritakan hidup tragisnya. Jae Yeon terharu, mulai makan lahap. Usai makan, keduanya diam, berdiri di tepi laut dengan penuh pengertian. Diam-diam merasakan pesona alam. Dalam perjalanan pulang, Jae Yeon sandarkan kepala di bahu Taegu. Pertama kali ia rasakan kebaikan. Tak lama, mereka sampai hotel. Setelah antar Jae Yeon, Taegu cepat ke bandara. Tapi tak tahu anak buah Masanggil sudah menunggu. Hampir 100 preman siaga, bersumpah kubur Taegu di sana. Tapi, saat Taegu masuk bandara, ponselnya berdering. Jinsung, orang yang Dosu, yang menelepon. Jinsung cepat laporkan yang Dosu menjualnya demi selamat. Taegu sedikit melirik, melihat Masanggil. Lalu yang Dosu di belakangnya seperti penjilat sejati. Taegu langsung mengerti. Cepat melarikan diri. Kekuatan preman nomor 1 Seoul memang nyata. Di tengah kepungan hampir 20 pria besar, Taegu tetap lolos mudah. Melihat Taegu kabur, anak buah Sanggil langsung mengejar. Manfaatkan keunggulan jumlah, mereka serang Taegu dari 3 sisi. Mobil Taegu ringsek, tak bisa bergerak. Pasukan Sanggil segera berkumpul. Keluarkan pisau, siap bunuh Taegu di mobil. Tapi dalam keputusasaan, Taegu ledakkan kekuatan besar, melawan pakai kunci mobil. Kebetulan, polisi datang redakan kekacauan. Taegu manfaatkan celah, rebut mobil dan kabur. Tahu Taegu lolos, Masanggil sangat marah. Lalu hajar Yang Dosu habis-habisan. Yang Dosu langsung usul. Karena Taegu junjung kesetiaan, kita bunuh saudara baiknya. Saya tak yakin ia tega kabur lagi. Usai pertarungan sengit, Taegu kembali ke hotel. Ia mau ajak Jae Yeon kabur. Tapi pemilik bilang Jae Yeon pergi ke rumah lama Kuto. Taegu mendadak putus asa. Ia tahu Masanggil pasti pasang jebakan di sana. Dugaan benar, Jae Yeon ditangkap. Telepon ancaman Yang Dosu tiba. Jika Taegu tak muncul, Jinsung dan Jae Yeon mati. Taegu terpaksa masuk pertanian. Ia dipukuli babak belur, lalu diseret ke gudang berdarah. Melihat kesetiaan Taegu, Sanggil suruh anak buahnya bebaskan Jinsung. Tapi ternyata, Yang Dosu sudah eksekusi Jinsung diam-diam. Masanggil marah besar. Ia yang selalu jaga kredibilitas, kini dirusak bodoh oleh si gila Yang Dosu. Ia mendidih, siap bunuh Yang Dosu. Tapi kepala Park mau bicara. Sanggil hanya bisa memukul Yang Dosu habis-habisan melampiaskan amarah. Kemudian, Sanggil datangi Taegu, memberinya hadiah besar. Ternyata, ia sudah selidiki kecelakaan mobil itu diam-diam. Hasilnya, pelaku tak lain adalah Yang Dosu. Sampai di sini, Yang Dosu tak menyembunyikan lagi. Selama 12 tahun, Taegu capai prestasi besar. Dan ketua Do Bukseong selalu ingin merekrutnya. Demi kekuasaan, ia harus ciptakan perselisihan dan pertahankan hidupnya. Taegu tahu kebenaran. Seperti harimau marah, ia lepas dari belenggu, melayangkan tinju, serbu Yang Dosu untuk bunuh rubah tua itu. Tapi Masanggil ingat pesan kepala Park. Dengan berat hati, ia beri pisau pada Yang Dosu agar lolos. Dengan pisau di tangan, Yang Dosu berhasil. Tapi Taegu makin gila, kuat dalam putus asa. Walau tinggal kepala, ia harus bunuh Yang Dosu. Melihat Yang Dosu hampir mati, Masanggil terpaksa perintahkan kepungan. Semua preman langsung kepung Taegu. Usai dipukuli, leher Taegu digorok Yang Dosu.
Mereka bawa Jae Yeon pergi, lalu bakar pertanian itu. Melihat api, hati Jae Yeon mati rasa. Sepanjang malam, Jae Yeon cari alamat makan-makan yang dosu. Tempat itu juga simpan sisa kenangan dengan Taegu. Marah, Jae Yeon kendarai motor kencang. Sampai di sana, ia kunci pintu dari dalam. Preman tertawa, mengejek gadis sekecil semut ini. Tapi tak disangka, gerbang neraka sudah menanti mereka. Usai satu tembakan, pertarungan resmi dimulai. Preman perkasa tadi ingin sembunyi. Hampir 40 preman tewas oleh Jae Yeon. Dengar ribut, Ma Sang-gil buru-buru keluar. Tapi ditinggal Yang Dosu. Lihat Jae Yeon berdarah, wajahnya tunjukkan marah. Tapi tak berarti, ia lalu masuk. Tembak Yang Dosu dan kroninya 19 kali. Saat tembak kroninya, ia juga tembak bagian sensitif. Jae Yeon sekali tembak lagi. Kirim keduanya ke neraka. Akhir cerita, Jae Yeon ke tepi laut yang ia datangi bersama Taegu. Ia pakai earphone Taegu. Musik mengalun dan angin hangat. Ia senyum tipis setelah lama hilang. Bagian selanjutnya tak ditayangkan karena sensitif. Lalu, polisi tiba, tapi sudah terlambat.